Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Redi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, semangat, Bu. Semangat. Oke, kita nyisa waktu dikit Pak ya, ambil waktu dikit. Di sini kita akan berbicara nih masalah mungkin yang sedang Bapak hadapi. Nih, kira-kira nih, Bapak ingin bicara tentang apa di pertemuan kita ini? Di pertemuan kali ini, Bu, saya pengen curhat lah, Bu, ya, tentang keadaan di sekolah. Mudah-mudahan ya dari sini dapat pencerahan lah, begitu, Bu. Oke, curhat. Oke, di sini kayaknya ada masalah yang begitu mendalam nih Pak Redi. Kalau boleh tahu nih, ceritakan nih, apa yang masalah yang dihadapi oleh Pak Redi di sekolah? Ya, Bu, di sini Redi merasa ada sesuatu yang tidak bukan tidak menyenangkan, tapi kurang nyaman, gitu. Ya. Jadi di sini lembaga pendidikannya, kegiatan aktivitas di sini itu kurang aktif begitu, Bu. Jadi nuansa dari lembaga pendidikannya itu kurang menunjukkan itu seperti lembaga pendidikan seperti itu. Jadi dari presensi kehadiran gurunya. Jadi di sini Redi merasa ini rekan-rekan ini banyak yang kurang, presensinya kurang lah begitu, Bu. Kurang. Jadi Redi merasa seperti ya kurang nyaman lah begitu. Jadi datang ke sekolah, di sekolahnya kosong seperti itu. Oke, berarti di sini Pak Reni mengalami masalah dengan keadaan di sekolah Pak ya? Baik dari rekan-rekan sejawat di mana mereka kayaknya kurang aktif ya, sehingga kegiatan pembelajaran itu tidak begitu tampak ya di sekolah Bapak ya. Seperti itu ya Pak ya? Benar sekali. Oke, nih dari kita nanti melalui pembicaraan ini, apa yang ingin Pak Edi capai nanti setelah ini dari pembicaraan kita ini? Ya Redi pengennya di sini pengen dapat solusi lah, Bu. Bagaimana ya caranya mengatasi masalah tersebut. Kayak kegiatan di sini aktif, presensi kehadiran guru-gurunya juga seperti itu kan. Jadi ada peningkatan lah dari sini. Harapannya seperti itu. Oh, baik saya paham. Berarti di sini ya kita Pak Redi ya khususnya ya, fokus ingin mencari solusi bagaimana supaya rekan-rekan guru itu lebih aktif, kegiatan pembelajaran lebih kondusif ya Pak ya, sehingga komunitas di sekolah itu berjalan dengan baik kegiatan belajar mengajarnya. Ya Pak Redi, benar Pak Redi? Ya Bu, benar sekali. Ya, harapannya seperti itu. Ya, harapan Pak Redi itu. Oke nih, sebelum kita mencari solusi nih Pak Redi, saya mau tanya nih, kira-kira Pak Redi kalau di sekolah itu gimana perannya? Keaktifan Pak Redi di sekolah itu bagaimana? Apa kan kita Ya, ada itu, skala tuh, peran Pak Redi di sekolah. Jadi, menurut Pak Redi sendiri, kurang-kurang. Saya sendiri kehadiran ya karena saya merasa ini tadi kayaknya banyak yang kurang aktif presensinya kan, rekan-rekan tuh ya di situ menunjukkan kalau Redi itu di situ tuh aktif, di sekolah itu aktif ya kan. Karena keaktifan Redi itu Redi bisa melihat tuh presensi kehadiran dari rekan-rekan yang lain. Oke, di sini berarti saya bisa mengambil kesimpulan Bapak ini tipe guru yang aktif ya Pak ya? Ya, ya, benar?
Benar. Di sini Bapak tidak mau ya teman-teman Bapak itu menjadi apa? Tidak aktif. Tuh. Nah, sekarang menurut Bapak nih, kan Bapak sudah aktif nih. Kira-kira ring Bapak, keaktifan Bapak itu berapa dari 1 sampai 10? Terus menurut Bapak, kalau saya melihat tadi kan Bapak bercerita Bapak sudah aktif. Nah, itu ring Bapak berapa keaktifan Bapak? Kan ada skalanya kita gitu. Kalau di skalakan mungkin 9 ya Bu ya. 9. Wow, keren. Misalnya ada mungkin kegiatan-kegiatan lain di luar. Oke. Bagus ya Pak Redi sudah mencapai skala 9. Nah, ini Pak Redi. Menurut Pak Redi, teman-teman Pak Redi itu berada di berapa tuh kira-kira menurut pengamatan Pak Redi mereka tuh ada di skala berapa? Terus bagaimana supaya Pak Redi bisa mereka menjadi lebih baik seperti Pak Redi? Kalau untuk sekarang itu mungkin 5 ya. Hmm? 5. 5 mereka. Dari presensi. 5 Kemudian ya. harapan minimal sama seperti Redi 9. Jadi sekolahan itu lebih terlihat kegiatan aktivitas pendidikan di situ kan. Seperti itu, Bu. Oke, jadi besar harapan Pak Redi mereka menjadi seperti Bapak ya skala 9 ya. Oke, bagus Ya. Pak. Nah ini Pak untuk mencapai skala 9 nih, kira-kira apa langkah yang bakal Bapak lakukan untuk rekan-rekan Bapak, untuk kegiatan di sekolah Bapak nantinya ke depan gimana gitu, untuk ke depannya, langkah konkret apa yang Bapak lakukan? Ya, mungkin di sini perlu adanya koordinasi ya Bu ya dengan pimpinan untuk menyampaikan lah dari Redi menyampaikan unek-unek bersama pimpinan. Kemudian nanti dari pimpinannya juga bisa uh, bersama-sama dengan rekan-rekan lain itu duduk bersama seperti rapat mingguan seperti itu kan membahas masalah presensi ini, masalah kehadiran, integritas dari rekan-rekan seperti itu kan. Jadi harapannya dari kegiatan tersebut ada perubahan yang signifikan dari rekan-rekan yang lain gitu Bu harapannya. Wah, bagus ya, berarti Pak Redi sini sudah Ya. punya rencana akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya. Terus nanti duduk bersama rekan-rekan kerja ya untuk saling menyampaikan kan apa tuh langkah selanjutnya gimana supaya pembelajaran lebih baik ya Pak Redi. Itu bagus sekali Pak Redi rencana Pak Redi ini. Nih, kira-kira nih ada tolak ukur nggak nanti keberhasilannya kalau melihat teman-temannya sudah mengalami perbaikan baik dalam presensi, keaktifan mengajar, sehingga terciptalah lembaga yang benar-benar menunjukkan bahwa lembaga itu suatu lembaga pendidikan. Nah, kira-kira tuh apa tolak ukur keberhasilannya rencana ini apa ya? Kalau tolak ukur keberhasilannya itu ya Bu ya, tadi kan sebelumnya kan sudah jelas sampaikan Bu, di presensinya ini kurang nih gitu kan. Ya. Jadi kalau tolak ukur keberhasilannya ya jelas meningkat tadi kan kehadiran dari guru-guru tersebut. Ya baik minimal tuh ya dalam 1 minggu itu kan tidak seperti sebelumnya misalnya 1 minggu itu cuma 2 kali ya dia seperti itu kan. Jadi kalau di sini harapannya ke depannya itu ya tolak ukurnya preferensinya lebih meningkat lagi kan seperti itu Bu. Kecuali tadi ada memang kegiatan-kegiatan dinas luar seperti itu kan atau ada yang memang hal-hal yang perlu untuk ditoleransi kan seperti itu kan. Begitu Bu. Jadi tolak ukurnya ya kelihatan dari presensi tadi. Oke, bagus tuh Pak Redi. Berarti betul ya. Kita dalam ingin melihat ke perubahan orang kan dari tadi dia tidak aktif, mungkin cara pertamanya kita akan melihat presensi dari keaktifan mereka ya Pak ya. Terus bagaimana mereka melakukan kegiatan di sekolah ya.
Tapi yang paling utama memang betul Pak Edi, kita harus melihat tingkat presensi mereka ya. Ada perubahan tidak dari yang sebelumnya setelah kita melakukan rencana atau aksi ya Pak Edi ya. Ya semoga ke depan nanti terwujud Pak Edi ya. Oke nih Pak Edi sekali lagi nih untuk ke depannya nih kira-kira apa sih tindak lanjut supaya yang Pak Reddy harapkan itu terus berjalan, tidak ada lagi kegiatan yang pasif di sekolah. Sudah terlihat bahwa sekolah itu merupakan lembaga pendidikan dan guru-gurunya sudah menunjukkan integritas yang baik. Nah, kira-kira nih apa yang akan Pak tindak lanjuti setelah kegiatan dari ini? Ya mungkin sesegera mungkin Bu ya, sesegera mungkin fokusnya tadi berkoordinasi dengan Pak sekolah supaya ada duduk bersama di situ membahas permasalahan presensi tadi. Kemudian juga mungkin Reddy akan menyarankan kepada pimpinan itu untuk membuat peraturan yang jelas mengenai integritas guru itu. Ya, seperti itu Bu. Peraturan jelas ya. Oke. Ya, berarti di sini Pak Randy akan segera melakukan tindak lanjut ya dari yang keinginan dari Pak Randy tadi ya, dengan cara berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah membuat suatu peraturan di mana peraturan itu bisa membuat ya para guru-guru menjadi lebih aktif Pak ya. Nah, saya kira sangat bagus sekali tuh Pak ya, terdengar bagus, mantap. Nah nih, bagaimana komitmen? Nah, komitmen Bapak terhadap rencana tersebut, Pak, rencana aksi itu, komitmennya. itu komitmen ya jelas itu. Ini sesuatu yang bukan hanya sekali, tapi harus di monitoring terus itu Bu ya. Jadi di sini komitmen tadi pengennya ini setiap 1 minggu duduk bersama, ada rapat dengan bersama-sama kan guru dan kepala sekolah terkait dengan kelanjutan pemantauan dari presensi guru tersebut. Jadi di situ jadi ada monitoring terus di situ kan dari absen harian. Jadi untuk kedepannya selain bukan saja meningkat, tapi memang harus ada perubahan yang lebih baik lagi lah dari yang sebelumnya. Perubahan yang nyata ya. Oke. Oh, berarti di sini Pak Reddy akan berencana ya, dan membuat bagaimana supaya guru-guru itu menjadi aktif dengan meningkatkan presensinya Pak ya. Terus kalau menurut saya ya Pak ya, lebih baik lagi kita tingkat lagi disiplin para gurunya ya. Ya disiplinnya dengan tetap kita saling berkolaborasi, saling berbicara dengan satu sama lain ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan rencana komitmen Bapak ini bisa terlaksana ya Pak ya. Nih Pak Reddy, setelah kita melakukan pembicaraan ini ya, kira-kira nih tindak lanjut Pak Reddy ke depan gimana? Setelah kita melakukan pembicaraan ini, nih tindak lanjutnya Pak Edi. Ya tadi kan untuk ini harus menjaga kolaborasi tadi Bu. Kolaborasi. Ya. Dengan pimpinan. Kemudian juga bicara yang seperti penerapan peraturan-peraturan yang jelas tadi kan seperti itu kan. Nah kalau dari saya rasa seperti itu dulu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah dibuat peraturan, sudah dibuat bersama, ada perubahan, yaitu tetap dipertahankan dan tetap dimonitoring. Kalau misalnya nanti tidak menunjukkan perubahan, nah itu mungkin nanti kita cari lagi apa yang ya perlu berarti
Kalau sudah ada perubahan, terus kita pantau Pak ya perubahan tersebut ya, menuju lebih yang baik lagi. Nah, kalau memang perubahannya tidak ada, berarti tindak lanjutnya mungkin kita bisa, Pak Deddy bisa melakukan diskusi ulang mungkin ya, bersama rekan-rekan kerja, dengan diskusi dengan kepala sekolah, bagaimana supaya kita lebih pintar lagi ya. Oke, baik Pak Reddy, dari di sini nih, kira-kira setelah kita berbicara, apa yang Pak Reddy rasakan nih setelah kita berbicara ini? Baik, untuk refleksi saya dari ini, saya terima kasih Maria sudah mendengarkan ya, apa yang menjadi unek-unek yang saya rasakan selama ini. Ya, saya merasa lega, Bu. Merasa lega. Ya, saya mulai tercerahkan ya, apa yang selanjutnya akan saya lakukan ke depan. Yang mungkin itu menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Gitu. Ya syukur alhamdulillah, berarti di sini Pak Reddy sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Pak Reddy ya. Oke, tetap semangat Pak ya membuat perubahan di lingkungan sekolah, karena kalau tidak kita yang merubah, siapa lagi? Betul Pak Reddy? Betul. Oke, dari sini saya kira sampai di sini dulu ya Pak ya. Percakapan kita ya. Harapan saya ke depan nanti Pak Reddy, mungkin ada pertemuan selanjutnya, kita berbicara perubahan dari setelah rencana aksi ini. Semoga ada perubahan dari apa yang Pak Reddy rencanakan tadi ya. Oke Pak Reddy, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mungkin ya, Bu. Oke. Mungkin ya, Bu ya. Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Reddy. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik Pak, tapi sedikit ada kendala ini Pak. Oh iya, ini apa kita percakapan kita kali ini, Bu? Ini mengenai ini tadi ya, Bu ya. Kira-kira apa tuh? Kayaknya ada unek-unek nih yang mau Ibu sampaikan nih, Bu. Iya nih Pak. Jadi pengennya gimana tuh? Pengennya gimana nih? Ya, ini mumpung kita lagi bertemu ya nih Pak ya. Saya ingin cerita nih sebenarnya Pak ya, cerita sama Bapak nih masalah yang saya hadapi di sekolah nih Pak ya. Ini saya hadapi nih Pak, berhubungan langsung dengan teman-teman kawan atau teman sejawat di kantor Pak ya. Nah masalah gini Pak, saya kemarin ya diamanatkan nih oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, itu saya diminta beliau untuk membuat jadwal mengajar guru nih Pak. Jadwal mengajar guru untuk semester ini. Nah, oke, saya terima ya Pak ya amanat itu. Nah, pada saat saya membuat jadwal, dan jadwal itu sudah tersusun rapi Pak ya. Nah, tiba-tiba teman-teman ini banyak yang komplain Pak. Kok saya dapat jam mengajarnya sering siang gitu. Kenapa saya tidak dikasih sebelum jam terakhir katanya kan. Jadi saya bisa pulang agak lebih cepat. Nah, ada lagi yang bilang gini, Pak. Bu, saya jangan dikasih pagi, ke rumah saya kan jauh, nanti saya datangnya telat. Nah, di situ saya merasa bingung, Pak. Bingungnya bagaimana ya saya mau menghadapi rekan-rekan yang seperti itu, Pak. Itu yang saya rasakan sekarang, Pak. Itu Bu, jadi ini kalau saya tangkap ya kan dari yang Ibu sampaikan, itu pengennya tujuan dari percakapan kita kali ini pengennya dapat solusi ya Bu ya dari Iya. permasalahan. Ini Bu, yang saya tangkap ini tadi kayaknya Ibu kayaknya ada suatu
beban, bingung lah seperti itu Bu ya. Ya, sementara dari pekerjaan Ibu sudah buat itu pelajaran jadwal setiap Ajar. rekan. Kemudian Mm-mm. ada komplain ya Bu ya. Benar ya Iya, Bu ya? itu. Itu Bu, kira-kira Bu, masalahnya itu komplain mereka itu kenapa Bu? Kenapa mereka komplain itu? Seperti kira-kira apa tuh penyebabnya? Kenapa mereka Penyebabnya mereka ya komplit. Ya jadwal yang kemarin-kemarin tuh kan Pak sebelumnya nih saya cerita flashback ya Pak ya. Kemarin kan saya buat jadwal. Nah, jadwal itu sudah bagus Pak ya, sudah deal. Uh, nah, tiba-tiba nih Pak, di tengah kita sudah mau berjalan melaksanakan KBM, ada seorang guru yang mengundurkan diri. Nah, jadi otomatis yang guru mengundurkan diri itu harus kita ganti dengan guru yang lain. Jadi saya kemarin sempat bingung ya, terus saya bilang ke Bapak Waka, gimana nih Pak? Terus bilang Pak Waka bilang begini, Bu, yang guru yang mengundurkan diri, kita cari yang guru yang notabene sama, katanya kan. Kalau dia, yang ini kebenaran yang keluar ini guru biologi. Jadi saya menggantikan yang guru yang mengundurkan diri, saya ganti dengan guru biologi juga Pak. Oke, kata Waka kurikulum, oke nggak apa-apa kan. Nah, silakan Ibu buat jadwal. Jadi saya buat jadwal ulang lagi Pak. Nah, pas saya lihat ternyata yang guru mengajar biologi ini, kalau saya gantikan dengan yang guru mundurkan diri tadi Pak, banyak jam beliau yang tabrakan waktu dia mengajar. Nah, di situ saya bingung. Ya otomatis ya, saya harus merubah semua, merombak jadwal tadi. Nah, disitulah kemungkinan ada tadi guru yang merasa jadwalnya sudah nyaman, sudah bagus, sudah pas, berubah menjadi dia di jam terakhir, jadi pulangnya sore gitu Pak. Oke Bu, nah ini saya sudah ada catatan nih Bu ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya terletak pada tadi karena ada salah satu guru yang mengundurkan diri, akhirnya jadwal dari guru yang lain itu berubah juga seperti itu Iya ya Bu betul ya. Pak. Nah dari perubahan itu kan otomatis secara Iya. berubah total Pak. Nah itulah mereka komplain kemarin, mereka tidak pulang siang, sekarang jadi banyak pulang siang gitu Pak. Karena saya Jadi Bu, menghindari satu itu. ya, jadi Bu sebenarnya mereka itu pada dasarnya menerima ya Bu ya, Mm-mm. jadwal yang ya Bu ya. Tapi karena tadi ada yang keluar tadi mengundurkan diri, akhirnya berubahlah jadwal Ya. yang sebelumnya gitu ya. Mm-mm. Oke Bu, nah kira-kira Bu untuk selanjutnya ini kalau misalkan terjadi, kita kan berharap tidak mungkin jangan sampai terjadi lagi ya Ya. Bu ya. Seperti kejadian seperti ini. Nah, kira-kira ini yang ada di dalam bayangan Bu Marlia tentang kira-kira apa nih yang bakalan Bu Marlia lakukan kalau misalkan untuk mengantisipasi supaya uh, permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Kira ada nggak apa yang dibayangkan? Ya nanti ya saya setelah saya buat jadwal Pak ya, saya akan konsultasi dulu dengan Wakakurikulum. Wakakurikulum gimana yang jadwal sudah saya buat ini sudah sesuai belum kalau menurut beliau ya. Karena kan beliau sempat bilang ke saya, Bu, kalau membuat jadwal itu kita yang ASN wajibnya 5 hari kerja. Itu yang Waka kurikulum bilang sama saya sebelum saya buat jam mengajar. Jadi saya sekarang panduan saya ada di peraturan itu Pak. Jadi setiap ASN sekarang saya wajibkan 5 hari mereka harus ada di sekolah. Dan mereka pun juga harus tahu konsekuensi kita sebagai guru kan, sebagai pegawai negara kan, harus tahu apa kewajiban kita. Ya tentunya kan kita berarti masuk dari pagi, pulangnya sore gitu Pak.
Jadi langkah pertama nanti saya konsultasikan dengan guru, dengan waka kurikulum. Nah, seandainya nih nanti masih ada yang komplain ke depan, Pak ya, saya akan bersama dengan waka kurikulum, saya sendiri juga dan guru yang komplain tadi, kita akan memberikan seperti pembicaraan, berbicara dari hati ke hati, apa fungsi kita, apa tugas kita sebagai seorang guru, biar mereka mengerti betapa susahnya membuat jadwal mengajar untuk rekan-rekan guru itu, Pak. Oke. Oke, Bu. Itu saja mungkin, Pak. Ya, ya. Oke, itu untuk langkah-langkahnya ke depannya Ibu Maria akan seperti inilah Ibu ya, duduk bersama, ngobrol, tempat ajar ya Bu ya. Ya, sama waka Oke. kurikulum. Kira-kira itu enggak yang mesti dilibatkan, bukan hanya dari Ibu sendiri gitu. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Didengar, Bu? Ya, oke. Oke. Ya. Sudah jelas, Bu? Oke. Nah, untuk kedepannya Bu, kira-kira untuk mewujudkan rencana Ibu ini ada nggak ini yang lain Bu yang bisa dilibatkan? Mungkin. Oke, nanti kalau untuk rencana aksi ya kan biasanya kita kalau awal pembelajaran itu kan pasti ada rapat dulu kan, rapat bersama kepala sekolah, waka-waka dan para guru-guru ya. Nah, di situ nanti mungkin melalui rapat nanti saya minta bantuan Bapak waka kurikulum untuk untuk menjelaskan tugas dan kewajiban kita sebagai guru, baik dalam belajar ya, mengajar, khususnya tentang pembagian jam. Di sini nanti kita sama-sama di rapat ya, sama-sama kepala sekolah, waka dan guru-guru sekalian membicarakan kewajiban pastinya Pak, kewajiban kita sebagai seorang guru, bagaimana kita harus melaksanakan aturan yang telah dibuat sekolah kan. Yang namanya lembaga pendidikan situ kan pasti ada peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang-orang yang ada di komunitas tersebut. Mungkin itu Pak, nanti kedepannya akan saya lakukan. Bagus sekali Bu, untuk rencananya tidak lanjutnya ya. Ya, kita sini berharap supaya nanti apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar dan memberikan efek yang baik rekan-rekan yang lain juga Bu ya. Dan semoga juga permasalahan yang Ibu hadapi tidak terulang kembali. Kira-kira Bu, ini Bu terakhir gimana nih perasaan Ibu setelah kita perbincangan kita kali ini Bu? Kira-kira apa yang Ibu dapat? Saya merasa senang ya Pak ya. Tadi sebelumnya saya ini bingung Pak. Mau bicara dengan siapa kan? Mau mengungkapkan masalah ini dengan siapa? Nah, setelah berbicara dengan Bapak ini, saya terbuka apa yang saya hadapi, bagaimana saya menghadapi orang-orang di sekitar saya, terutama rekan-rekan kerja Pak ya, dengan berbagai macam sifat ya. Kita tidak tahu sifat masing-masing guru kan, dengan berbagai kemauan mereka ya. Nah, di sini saya dapat yang pasti Pak, saya ke depannya saya harus bersikap tegas terhadap semua orang. Jadi di sini saya tidak akan misalnya memprioritaskan satu orang karena dia misalnya rumahnya jauh atau apa, karena saya akan lebih menekankan kepada teman-teman kita, tujuan kita menjadi seorang guru itu apa itu ya, terus apa kewajiban kita sebagai pendidik. Mungkin di situ nanti saya ke depannya Pak ya. Terus saya akan terus monitoring guru-guru apakah mereka telah melaksanakan jadwal itu sesuai dengan jadwal yang saya berikan ya Pak ya. Tidak ada kucing-kucingan di belakang. Oke, mungkin itu ya Pak ya ke depannya. Semoga ke depannya nanti saya lancar-lancar
dalam membuat rencana jadwal belajar untuk rekan-rekan saya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Berkat bantuan Bapak, saya sudah bisa ada solusi dikit, menemukan solusi atas masalah saya. Ya, alhamdulillah, rasanya kita sudah cukup ya Bu ya. Ya, Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan, kemudian masalah yang dihadapi bisa teratasi. Rasanya kita cukup aja Bu ya. Ini karena ya, waktu kita ini, alhamdulillah sudah dapat solusi ya Bu ya. Sudah ya. dapat solusi, sudah ada. Semoga ke depan ya itu tadi lebih baik lagi dan rencana yang telah dibuat itu tidak lagi mendapatkan perubahan-perubahan karena itu teknis, masa-masa teknis seperti itu Bu ya. Iya, betul, Pak. Masalah Oke yang Bu, tidak terduga. ya. Oke Bu ya, kita cukup ya Bu ya. Ya, Pak. Sampai ketemu lagi mungkin ada permasalahan yang lain nanti Bu ya. Oke, betul, betul. Mudah-mudahan nanti pertemuannya sudah bisa lebih baik lagi, Pak ya. Kita. Ya. Cukup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.